ngobrol-ngobrolnya sama sahabat perempuan kita. Masih temanya adalah gimana sih menghandle anak-anak gitu sebagai ibu gitu ya. Dan pengorbanannya dari yang tadinya mau sama neni, sama suster gitu ya, atau sama mbak. Sekarang enggak, sama saya aja. Ini yang sebelah saya nih, saya ngurus anak saya sendiri aja. April, apa kabar? Iya, alhamdulillah. Terima kasih udah datang. Ya, sama-sama. Lagi ikutan syiar nggak? Oh, dengan Pak Ustadz. Ustadz biar berjalan dengan sendiri. Oh gitu ya. Di rumah. Oh gitu ya. Tadinya April juga sibuk sendiri kan ya? Apa ada kerja atau apa memang sebenarnya nggak ada kerjaan juga kan? Maksudnya bukan yang kantor gitu? Iya, bukan kantor sih alhamdulillah. Jadi biasa hari-hari nemenin Ustadz sebelum punya anak ya, nemenin Ustadz syiar, dakwah kemana-mana. Nah setelah mau program hamil, aku bilang aku harus bed rest kan, dokter kasih saran. Akhirnya bed rest sampai dengan melahirkan, terus ngurus Sultan. Tapi aku ada butik, jadi harus aku urus juga. Nah di sini kan akhirnya aduh gimana ya, harus minta bantuan. Tapi Ustadz dan mertuaku, aduh kalau orang lain yang ngurus nanti dia nggak sayang, kasihan anaknya gitu kan. Akhirnya kita ambil sepupunya Ustadz dari Medan gitu. Saudara ya? Iya saudara, jadinya. alhamdulillah. Dan ini juga kan cara mengurus anak karena dia belum punya anak, jadi harus aku ajarin ini Sultan apa misalkan setiap hari harus belajar kata atau dia harus disodorkan buku, nggak apa-apa dia mainin, nggak usah dipaksa, biar dia lakukan apa yang dia suka, tapi kita kasih yang permainannya tuh buku, terus jangan banyak nonton TV, terus ajarkan. Tapi memang sejak punya Sultan, sejak punya anak, waktunya lebih banyak ke Sultan gitu daripada lebih banyak pengen ngurus sendiri kalau nggak salah ya. Iya betul banget. Jadi aku lebih prefer mengurus Sultan. Aku pengen tahu apa misalkan kata pertamanya Sultan apa, terus udah gitu tingkah lakunya udah sampai mana aja. Nah ini yang biasanya aku laporin. Ini yang dilakukan dia. Iya, biasanya aku laporin ke Ustadz. Hari ini udah bisa ini loh, dan Ustadz gini, oh aku nggak lihat. Hari ini udah hafal Al-Baqarah loh. Alhamdulillah. Jenius. Gitu Insya Allah. Tapi gemes ya. Jadi terus apa yang menyebabkan gini kan, selebriti, public figure, udah gitu suami juga gitu ya, dari dulu yang tadi selalu berdua, akhirnya harus memilih mau sama anak aja gitu ya. Kan artinya ada yang pengorbanan lah ya gitu. Apa yang membuat sampai memutuskan itu? Kalau kita sih iya ya kan namanya juga anak, tapi nggak gitu juga kan ya Mbak, ada banyak hal-hal yang mendorong kita kenapa ngambil itu gitu. Jadi aku berpikir adalah anak ini kan titipan ya, titipan dari Allah yang harus kita jaga. Jadi bagaimana aku harus membuat anak ini jadi anak yang doanya kan jadi anak yang soleh, jadi anak yang baik, kedepannya dia manfaat bukan cuma untuk kita keluarga tapi buat orang banyak juga. Jadi aku harus sampaikan ke Ustadz bahwa aku mungkin nggak bisa sering-sering, sesekali bolehlah aku nemenin kamu, tapi nggak bisa sering-sering karena Sultan ini pasti beda hasilnya. Aku udah lihat sih, sempet aku sibuk di butik, terus aku lihat Sultan perkembangannya kok kayaknya kayak jalan di tempat gitu loh. Jadi perkembangannya. Jadi dan aku selalu tanya ke dokter setiap kali imunisasi kan 0 sampai 2 tahun, dokter perkembangan anak sudah sampai mana harusnya usia segini? Oh harusnya udah gini sih Bu. Oh iya, oke, aku latih itu di rumah. Wah, ini ibunya luar biasa kayaknya ya. Canggih loh, canggih kayaknya nih ya. Jadi sangat memantau perkembangan untuk tiap perkembangannya tahap per tahapnya gitu ya. Kemudian memonitor gimana. Nah, ini karena bentuk sebagai perhatian apa emang karena overprotective? Iya ya, gimana sih? Tipis ya, tapi ini salah satu bentuk mungkin ini juga tanggung jawab aku sebagai ibu gitu ya. Jadi kalau aku sering beli buku bagaimana cara merawat anak, itu bukunya banyak banget sampai Ustadz bilang, ini emangnya kamu baca semua? Dibaca gitu. apa di fotokopi? Kayaknya enggak, di blender diminum ya. Gampang air perasaannya iya. Jadi dibaca cara mengurus anak. Oh iya, kita nggak boleh galak, nggak boleh marahin anak. Kita harus kasih pengertian ke dia karena kan dia juga belum paham kita maunya apa, dia maunya apa gitu. Oke, terus aku juga biasanya habis baca buku aku ceritain ke Ustadz. Terus dia juga kan role modelnya adalah orang tua, ya kan, dia harus melihat orang tuanya seperti apa. Jadi sekarang pun handphone kita nih misalkan nggak boleh ada games dan nggak boleh di depan Sultan tuh kita kasihkan main game. Oh, jadi main apa ya, ibaratnya chatting apa segala macam. Sultan, kita harus main sama Sultan. Kalau di rumah aku udah begitu. Wah kece, jadi anaknya itu nggak niru, jadi hati-hati, jangan-jangan orang tua yang anaknya engage sama gadget, jangan-jangan ortunya memang engage sama gadget, jadi anaknya pikir itu perilaku normal, padahal itu enggak. Ini yang membuka mata juga ya sedemikian ya. Nah dengan segala usaha untuk bisa
mendidik, membuat Sultan menjadi anak harapan yang luar biasa baik. Ada momen-momen di mana yang loh kok gini gitu, ada nggak sih kayak gitu? Karena kan setiap anak bukannya nggak bagus ya, beda-beda ya. Iya. Ada momen gitu kayaknya udah diajarin manis kok tiba-tiba dia ngejerit gitu gara-gara temennya, mungkin lihat temennya atau di luarnya gitu, ada nggak momen-momen yang kayak gitu tuh? Sultan nih dari dia agak agresif anaknya. Jadi kalau melihat anak kecil lain dia gemes maksudnya, tapi dia langsung pak Kaget. pak gitu ya. Jadi ada anak kecil, dadah Sultan, pak, aduh, Oh my god. aduh, ini jadi PR lagi buat aku. Nah akhirnya aku sudah mulai masukkan Sultan ke toddler. Aku cerita lah sama guru di kelasnya bahwa Sultan ini agak agresif. Aku juga searching, googling kenapa anak suka mukul, kenapa ini, aku baca. Oke, penyebabnya begini-begini. Jadi orang tua harus begini. Aku banyak ngoceh di rumah. Sultan tidak pukul. Begitu datang ke toddlernya, gurunya bilang, ibu kalau ibu kepingin Sultan tidak memukul, bahasanya bukan tidak memukul, tapi sayang teman gitu. Jadi tidak kalimatnya negatif. Tidak kalimat daripada pukul gitu ya. Jadi sayang teman. Begitu Sultan mau begini, sayang teman. Ini lagi Kece mama, udah kayak terapis. Jadi banyak hal Sultan misalkan mau melakukan apa, dia udah mau cakar atau apa, terus gini, no gitu. Dia punya Akhirnya di-internalize ya kontrol dari mamahnya tadi. Gitu. Tapi artinya setiap situasi apapun April selalu mencoba mencari ininya ya, cari kata, cari taunya gitu. Jadi kalau Bu Guru, saya balik lagi ke sekolah. Ibu, saya mau tanya, kalau Sultan suka lari nih, saya takut dia jatuh. Bilang apa? Bilang, Sultan jalan. Jadi ya udah, aku ngomong Sultan jalan lebih bagus, lebih cool, lebih ini. akhirnya dia jalan. Lucu banget. Oke, jadi itu ternyata ibu pada ketawa. Iya, ya seperti itu ya. Kamu begitu ya Mbak Vera ya? Iya, jadi tadi ya, sebetulnya anak-anak itu punya profilnya sendiri nih Mbak Maudi. Jadi kalau tadi ada anak-anak yang memang profilnya abnormal seperti anak yang di awal tadi, mama yang pertama, memang lebih sukar. Iya. Kalau anaknya lebih normal, maksudnya normal di sini adalah dia sesuai nih dengan kriteria tumbuh kembang yang ada, memang lebih mudah to handle. Namun tadi anak-anak kan kendali dirinya masih rendah, sehingga gaya pengasuhan kita ini menentukan. Gaya pengasuhan kita kan melibatkan cuma dua hal ini, kasih sayangnya kita berlebihan atau kita terlalu kaku, maksudnya terlalu dingin gitu. Sama satu lagi kontrol kita ada atas anak apa enggak, atau benar-benar anaknya diluskan. Makanya nanti ada orang tua yang permisif karena kontrolnya rendah, anaknya disayang dianain. Sementara kalau Mama April, Jasmine tadi kece. Maksudnya apa? Kontrolnya ada, jadi ketika anaknya udah perilakunya nggak tepat dengan konteks, dia lari, harusnya dia jalan lebih kece loh. Anaknya jadi oke, konteks ini nggak tepat, kece nih. Iya kece, jadi nggak tepat nih buat apa namanya lari, ini jalan misalnya. Atau tadi untuk mukul, ingat hati-hati, beberapa anak jadi agresif ketika satu, memang profilnya temperamennya keras. Yang kedua, dia masih terlalu kecil, anak 2-3 tahun memang kendali dirinya kan masih rendah regulasi dirinya. Sehingga kalau dia mau misalnya mau nyentuh sesuatu, kadang-kadang tenaganya terlalu ekstra. Kesannya noyor orang, padahal maksudnya bukan noyor loh. Kesannya mau letakin, tadi kayaknya kok lempar gitu misalnya. Itu yang mau kita bantu kelola, kecuali tadi anaknya abnormal lagi. Anak abnormal memang kemampuan dia untuk ngukur rendah. Oke. Ini kan enggak gitu misalnya. Gitu. Tapi kalau misalnya gini, apa kan tadi kayaknya jangan ini jangan itu ya. Ada berasa ini overprotective nggak sih maksudnya? Iya, karena kan satu-satunya kali ya, gemes, cakep apa ya gitu ya. Dijagain banget. Waktu itu sempet Ustadz bilang ke aku, ya, kalau Sultan jatuh segini, hati-hati Sultan, aduh aku kayak yang lebih over gitu ya. Terus Ustadz cuma bilang, Sultan tuh laki-laki, kalaupun dia luka sedikit nggak apa-apa loh. Iya suamiku juga bilang jadi dia bilang gitu, aduh ya luka aja kali ya, luka nanti sembuh gitu ya. Terus udah ya kita melewati itu, oke jatuh nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau dia jatuh, bangun lagi dong, bangun lagi, kamu nggak apa-apa, kamu padahal di hati dalam hatinya lu kasihan banget gitu, tapi aku harus begitu. Namanya memodifikasi dirinya sendiri dulu gitu, jadi orang tua yang relax. Jadi orang tua yang relax. Jadi ibunya memang penuh dengan target dan ini dan itu, tapi how to handle-nya dari dalam dirinya juga harus relax dulu jadi orang tua. Jadi orang tua yang relax tuh begini, tenang. Jadi ketika anak lari-lari, tenang.
anak jatuh jadi bukan begini. Kalau orang tua overreact Iya. kan gini. Oh, gitu. Nah, kalau orang tua relax adalah oke, hati-hati ya, Nak. Mau manjat hati-hati ya. Nanti coba manjatnya hati-hati. Hati-hati ya, terus gini, semua staf rumah tangga bawa kasur di bawah. Hati-hati lah bawa kasur. Hati-hati ya. Karena tiap anak perlu dikasih kesempatan untuk menghadapi tantangan hidup di dalam rumahnya dulu nih, 2-3 tahun pertama. Karena nanti umur 4 tahun dia mulai keluar rumah pekarangan. Sosialisasi. Nanti sekitar 5-6 tahun ke atas dia akan ketemu orang-orang di luar sana yang jauh lebih neraka loh daripada di rumah. Macem-macem ya karakternya ya. Ada ini enggak, ada sempat Sultan pernah melakukan apa gitu yang mungkin pas lagi nggak terkontrol, lagi nggak ada April, lagi ada mbaknya, terus tiba-tiba apa gitu yang rasanya, aduh harusnya gue ada di situ atau gimana gitu? Betul, jadi waktu itu aku pernah ajakin Sultan nih acara, ketemu temen mami, ayo Sultan, kita ke mall. Terus udah gitu biasanya Sultan bobo jam 8 malam, tapi ini jam 9 aku baru sampai rumah. Terus Sultan bentar dulu ya, mami ganti baju. Terus pas lagi ganti baju Sultan nangis, kenapa kok nangisnya besar amat? Tahu-tahu darah sudah mengocor dari bibirnya. Terus dia jatuh, terus kan gigi baru tumbuh kan, maksudnya sudah ada yang tumbuh di atas, jadi ini kena gigi dan bolong. Terus aku di depan kamar aku udah gak kuat lagi, kakiku udah gemeter, aku cuma bilang, ambil salep. Yang aku kasih adalah bukan salep pemberhenti pendarahan, tapi salep jamur karena aku salah udah gak bisa mikir. Panik. Anak pertama satu-satunya saat Sultan minta gendong, aku bilang gak kuat. Akhirnya karena memang Ustadz lagi nggak ada, terus sudah malam juga, akhirnya aku harus bawa dia ke UGD dan nyetir sendiri dengan kaki gemeter sampai sampai UGD aku masih nangis. Anaknya tidur alhamdulillah. Jadi dokter Dia panikan ibunya ya. kenapa gitu, tadi dia jatuh terus dilihat langsung iya ini ototnya robek, jadi harus segera dijahit dan malam itu juga dioperasi. Gusti Senewan. itu si Senawan Mbak Maudi. Senawan itu sebabnya kadang-kadang kita butuh Oke. pasangan loh ya, butuh papa-papa di samping kita. Benar. Saat situasi ekstrim atau emergency. Baik, terima kasih Mbak Pi. Nanti kita ngobrol lagi ya. Dalam curahan hati perempuan. Masih ngobrol soal